Bang, sudah diterima tuh? Sudah diterima apa dulu? Ya, tadi kita ke SPKT ya, karena tadi kita dari pagi kena malam-malam kena proses menggantikan dan lain-lain. Lebih kuat lagi bang, boleh suara? Ya alhamdulillah ini sudah selesai. Kita melakukan laporan polisi dengan nomor STTL garing 389 garing 10 Romawi garing 2022 Bareskrim Mabes Polri. Nah, yang melapor adalah saya Muhammad Arifin, Sekjen Advokat pada tanggal 26 Oktober 2022. Terlapor di sini adalah Andreas Adrianto selaku Komisaris Utama PT Cipta Aset Digital dan PT Indonesia Digital Exchange dan kawan-kawan. Jadi ada 134 orang, maka disingkat dan kawan-kawan. Kemudian setelah itu sesuai dengan laporan polisi nomor LPB 0614 garis miring 10 Romawi 2022 SPKT Bareskrim Polri tanggal 5 Oktober 2022. Terkait dengan dugaan pasalnya, pasal 106 junto pasal 24 dan pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan juga pasal 374 dan 378 KUHP pidana. Kemudian pasal 3 pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang dilaporkan berapa? Ya itu. Yang dilaporkan siapa bang? Yang dilaporkan komisaris ya, komisaris PT Cipta Aset Digital dan PT Indonesia Digital Exchange dan kawan-kawan. Tadi di awal Kawan siapa bang? Public figurnya jadi nggak bang, laporannya diterima nggak ya, bang? itu salah satu di antara kawan-kawan karena harus ada 134 orang, termasuk public figure 5 orang itu. Siapa aja bang? Bang? Mungkin inisial aja. Tegasin aja ini. 5 orang itu siapa aja bang? Ya 5 orang itu salah satunya kita Kevin Apelio, keyboard dari Tiara T. keyboard dari Tiara T. Ben Tiara, kemudian Adi Perkasa, drummernya Benny G, Mario Teguh, motivator, kemudian ada Atta Halilintar, Aki Malik, ada 5 public figure yang diduga. Perannya sebagai apa bang mereka bang? Kalau dalam laporan perannya Kalau Atta Halilintar sama Aki Malik, dia diduga kena pasal 5 TPPU karena menerima aliran dana dari tindak pidana kejahatan. Tadi pasal 5 itu jelas disebut patut menduga. Artinya dengan harga banana yang tali ikat kepala itu 2,2 M, apakah itu hasil kejahatan atau tidak? Maka dari itu maka diduga dia kena pasal 5 tindak pidana pencucian uang, itu pasal yang masif ya. Sama juga dengan si Aki Malik, dia menerima 700 juta dari menjual sepeda Brompton. Maka itu yang kita laporkan. Kemudian terkait Mario Teguh, dia jelas adalah founder ya, founder terkait dengan grup Billion Group ya. Kemudian dia leader juga. Kemudian si Kevin, dia juga salah satu yang mempromosikan terkait dengan endorse. Karena di Zoom meeting dia terlibat dalam hal itu. Kemudian yang terakhir si Adi Perkasa, ya dia jelas juga dia adalah salah satu leader di net 89 dan ada di Instagramnya pun dia post itu. Nah maka dari itu mereka yang terlibat ini kita minta untuk hadir untuk mengklarifikasi ke Mabes Polri terkait dengan dugaan mereka terlibat net 89. Karena atas mereka yang menjadi promotor ataupun menjadi endorse itu bisa menarik para korban untuk ikut serta. Kemudian kepada Atta Halilintar kemudian Aki Malik, mereka harus hadir ke Mabes Polri untuk menjelaskan aliran terkait dengan menerima uang 2,2 M sama 300 juta itu. Kalaupun mereka ingin menyerahkan, kita berharap mereka menyerahkan itu. Kalau tidak bisa dikenakan pasal 5 maksimal 5 tahun penjara. Maka itu harapan kita untuk proaktif. Dari penyidik sendiri kapan rencananya mau manggil? 14 hari kerja ya, nanti 14 hari kerja setelah proses ini. Setelah itu kita dimintai keterangan, kemudian setelah itu mereka dipanggil. Tapi harapan kita para yang terlapor ini, public figure dan kawan-kawan, sebelum polisi panggil lebih baik mereka proaktif lah, untuk hadir, untuk menunjuk itikat baik mereka untuk klarifikasi terkait dengan dugaan aliran yang mereka terima. Gitu ya. Yang terkait dengan Atta bang, terkait dengan Atta dan satu lagi tadi yang
Hakim Malik. Hakim Malik itu kan ada transaksi ya artinya ya, baik jual beli maupun tadi secara lelang. Kalau gambar-gambarnya ada, itu kan serah uang cash ya. Ada uang cash kalau Hakim Malik itu 707 juta. Itu uang cash ya, karena dia bilang ini adalah lelang ya. Tapi kan di pasal 5 itu jelas menerima transfer, menerima hibah. Meskipun itu untuk amal ibadah, kalau seandainya itu uang sumbernya hasil kejahatan, dia wajib untuk mengembalikan. Kalau tidak dikenakan pasal 5, ancaman 5 tahun. Artinya sumber duitnya ya Bang ya? Iya, sumber uangnya. Dia nggak bisa berdalih, oh saya nggak tahu. Tapi kan di pasal 5 itu patut menduga, mengetahui atau patut menduga. Jadi ketika orang membeli barang dengan harga di luar nalar, kita harus berpikir positif, apakah ini uang betul atau tidak. Bisa saja pencucian uang. Jadi nggak ada alasan saya nggak tahu, kemudian siapa orang ini dan lain-lain. Apalagi orang itu dia baru kenal. Maka itu kita laporkan supaya dia ada etikat baik, kooperatif untuk hadir menyerahkan uang itu. Kalau tidak, kita minta kepada Mabes untuk terapkan pasal 5 terkait dengan ancaman 5 tahun.